Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 21 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan indeks dolar masih dalam tren bullish. Secara struktur memang sangat kuat ya bullishnya, Anda bisa lihat seperti ini posisi terakhir. Ya, membentuk pola pergerakan impulsif yang sangat signifikan sampai dengan posisi hari Rabu kemarin, menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat ya, di mana memiliki ekor panjang dari bawah ke atas sampai dengan body panjang dari posisi seperti ini. Dan tentunya kenaikan yang cukup signifikan ini didasari oleh keputusan daripada si Jeremy Powell ya. Yang pertama, di mana The Fed sendiri mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,5%, itu yang pertama. Dan yang menariknya pidato press conference yang dilakukan oleh si Jeremy Powell ya. Di sini ada estimasi kemungkinan besar di akhir tahun ini akan dinaikkan sekali lagi ya untuk 25 basis point. Tentunya insya Allah nanti akan rilis di bulan November awal ya, nanti akan rilis mengenai tingkat suku bunga yang diprediksikan akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Dan di tahun 2024 sempat disampaikan juga hanya memangkas 2 kali untuk tingkat suku bunga. Maka di sini terlihat sikap hawkish ya yang dijelaskan oleh si Jeremy Powell, maka menunjukkan aktivitas indeks dolar kembali lagi menguat. Dan tentunya dorongan bullish impulsif ini yang menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat tinggi. Ini menunjukkan dorongan buyer yang masih sangat kuat dan trennya juga mengidentifikasi trennya adalah bullish. Oke, batas breakout dari beberapa hari ke belakang ya dalam area inside bar. Di sini belum mampu di break di bawah 104.73 dan saat ini saya akan geser ke atas ya yang lebih tinggi, yaitu 105.10. Jadi area tersebut tetap akan menjadikan acuan ketika hari Kamis candlenya membentuk candle bearish close di bawah 105.109, maka di situ akan terjadi awal terjadinya koreksi. Tapi tentunya posisi saat ini masih terlihat jelas buyer momentum masih sangat kuat dan trennya untuk indeks dolar masih dalam tren bullish. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam, kita lihat dulu. Oke, ini posisinya ya di time frame 4 jam. Di posisi ini saya melihat masih kuat dorongan setelah ada pembentukan bullish engulfing ya. Kemudian ada konfirmasi impulsif sampai terjadinya breakout structure di atas daripada 105.43. Kita tandain dulu area ini. Ini menjadikan perubahan struktur bullishnya yang semakin kokoh dan semakin kuat. Dan kemudian posisi saat ini di akhir pukul 11.42 ya, dan dimana nanti akan berganti candle pukul 14.00 ya, memungkinkan sih akan hanya terjadi retest dan melanjutkan kenaikan. Gambarannya sederhananya seperti itu. Sekarang coba kita akan cek di time frame 1 jam, kita lihat polanya ya. Oke, yang pertama saya akan pindahin dulu area support kuncinya ya di posisi 104.66, dan tadi pagi sempat terjadi open gap up ya. Kemudian ditutup, ini pergerakan sentimen yang sangat besar, sempat terjadi penurunan dan melanjutkan kenaikan kembali membentuk bullish pin bar. Dan posisinya menurut saya saat ini memang masih konsolidasi ya, ini adalah area konsolidasinya. Oke, dan tentunya order block time frame 1 jam ini saat ini yang menjadikan acuan apakah area ini akan terjadi penolakan untuk koreksi, dan posisinya memang terlihat masih dalam area konsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan siang hari ini ya area tersebut. Jadi kalau koreksi perlu kita lihat ya. Yang pertama adalah dia harus melewati daripada batas breakout ini. Kita tandain dulu, yaitu 105.45. Ketika candle bearishnya breakout close di bawah level ini, menurut saya akan terjadi retest atau koreksi minimal area 50% dari terjadinya pergerakan impulsif di hari kemarin. Kita ukur dulu 50%-nya.
Oke, kita lihat ya, setidaknya di area ini kurang lebihnya yaitu berkisaran antara 105.77. Pantau area ini ya untuk menunjukkan aktivitas lanjutan bullish terjadi untuk market indeks dolar itu sendiri ya. Di sini adalah zona pantau ya, area tersebut. Oke. Tapi tidak ada memungkinkan juga market tidak terjadi retest karena saat ini kan ini adalah area konsolidasinya. Kita akan tandain dulu, ini adalah area konsolidasinya. Jadi ya cukup harus betul-betul diperhatikan area ini. Ya, ini adalah area konsolidasi. Ketika nanti keluar daripada level 105.687 seperti ini, maka akan menunjukkan aktivitas selanjutan kenaikan dan tentunya akan menguji kuat level terdekatnya ada di 105.88. Secara keseluruhan, saya masih melihat untuk market indeks dolar masih dalam potensi bullish dan target berikutnya terlihat di posisi 105.98. Oke. Adapun kalau koreksi maka akan menunjukkan break di bawah 105.459 menuju area 50%. Pantau area ini ketika ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini maka menunjukkan lanjutan kenaikan minimal di area resisten yang terbentuk di hari ini. Ini aja gambarannya. Jadi secara keseluruhan indeks dolar masih dalam potensi bullish. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Untuk market Euro USD secara tren masih dalam tren bearish ya. Poin utama yang bisa kita lihat di sini yang pertama adalah area hari Rabu ya, candlenya maksud saya. Candlenya ini gagal break di atas 1.07292 dan membentuk bearish pin bar. Dan posisi sesi Asia sampai pembukaan nanti sesi Eropa terlihat tekanan seller masih berlanjut, adanya bullish pada indeks dolar. Dan saat ini area yang perlu kita perhatikan untuk time frame daily ya, yaitu key supportnya di posisi ini. Ketika candle ekor ini ya, key support ini di area 1.06350, candlenya break close di bawah level tersebut untuk hari Kamis ini, maka di sini akan terjadinya change of character atau perubahan penurunan tren ya, berlanjutkan tren penurunan yang lebih dalam. Oke, dari bullish menjadi bearish. Apalagi konfirmasi awal sudah terlihat ketika break daripada trend line di posisi ini ya, ini menunjukkan aktivitas adanya lanjutan penurunan yang cukup signifikan sampai dengan hari Kamis ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu tetap kita akan mencari area zona sell. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jam ada posisi pembentukan bearish engulfing yang sangat besar, di mana di sini membentuk area compression disapu bersih oleh pergerakan impulsif bearish. Dan tentunya kalau saya perhatikan area unmitigated shadow ya, ini di time frame 1 jam area zona sell direspon sangat baik. Jadi teman-teman selamat yang kemarin mendapatkan keuntungan ya untuk market Euro USD, bergerak sangat impulsif sekali penurunannya, dan Anda bisa lihat batas breakout time frame 4 jam terjadi break, dan ya tentunya posisi ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan apalagi dikonfirmasi oleh bearish engulfing. Oke, sekarang coba kita akan tarik minimal 50% ya. Saya mau tahu dulu untuk koreksinya ya, seperti indeks dolar tadi minimal sampai sini. Pantau area ini ya di 1.06766 area ini ya. Ketika nanti posisi ini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru bisa dijadikan acuan untuk sell di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali di time frame 1 jamnya. Kita lihat, kita pastikan lagi ya di time frame 1 jam. Oke, menurut saya memang sangat signifikan bisa menuju area ini ya, semoga aja ya kita bisa sell di area tersebut ya. Ini karena area unmitigated shadow udah diambil, ini saya hapus zona sellnya. Ini udah direspon dan dia bergerak cukup bagus, penurunannya cukup signifikan dan sangat powerful. Oke, dan selanjutnya saya akan menunggu area zona pantau untuk menjadikan target koreksi retestnya, yaitu menuju area ini. Ketika nanti di sini ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya akan sell target minimal sampai area support yang terbentuk di hari ini. Ini aja gambarannya untuk market Euro USD ya. Semoga aja bisa terjadi koreksi hingga level 1.06766. Kalau itu tidak terjadi, oke, maka market akan diperkirakan akan melanjutkan penurunan kembali
di level yang lebih rendah. Coba kita cek dulu di sisi kiri ya, kita lihat sisi kiri. Kita coba lihat, oke, di sini ada area support ya. Ini adalah area support minimal sampai sini target berikutnya. Tinggal nanti kita cek area support ini apakah layak untuk dijadikan acuan ya. Karena ini saya melihatnya juga area compression yang sudah kita tandain ya di posisi ini sejak bulan Maret ya. Ini area compression yang memang menurut saya masih sangat fresh dan belum terjadi sweep liquidity area tersebut. Ya, pastinya dengan adanya keputusan si Jeremy Powell ya dalam mengambil langkah moneternya, yaitu akhir tahun masih menaikkan suku bunga 25 basis point, di sini memperkuat indeks dolar dan menjadikan tekanan pada euro USD. Oke ya, jadi ini gambaran saya. Semoga bermanfaat. Silakan cek dengan trading plan masing-masing. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk GBP USD, sebelum saya jelaskan secara analisa teknikal, karena nanti malam ada news ya, BOE akan merilis suku bunga. Coba kita akan cek seperti apa jadwal kalender yang akan rilis nanti sore. Check it out. Oke ya, dari sini yang perlu kita perhatikan adalah pukul 18.00 ya di sore hari, di mana ada rilis 3 ya, monetary policy summary, kemudian MPC official bank rate vote, kemudian official bank rate. Saya akan jelaskan yang pertama adalah MPC official bank rate vote ya. Jadi angka tersebut dari previous 8/0/1 itu merupakan vote ya, vote yang dilakukan ya di parlemen sana, maksud saya seperti itu. Jadi menggambarkan artinya seperti ini. Yang pertama, kalau kita lihat angkanya dari 8/0/1 diprediksikan ada 7 ya, 7 itu mendukung kenaikan, kemudian yang 0 itu mendukung penurunan ya, atau tidak ada pendukung. Terus yang kemudian yang terakhir 2 itu adalah mempertahankan tingkat suku bunga yang ada. Jadi artinya 7 angka pertama itu dalam pola ini mewakili jumlah anggota yang mendukung atau setuju dengan tindakan atau kebijakan tertentu. Ya, tentunya berhubungan dengan suku bunga. Kemudian angka 0 itu angka kedua ya, yang mewakili jumlah anggota yang menentang atau tidak setuju dengan tindakan atau kebijakan tersebut. Oke. Dan yang kedua, angka ketiga ini mewakili jumlah anggota yang abstain atau tidak memberikan suara, yang berarti mereka tidak mendukung maupun menentang tindakan atau kebijakan tersebut. Itu artinya ya. Jadi ada perubahan angka dari 8/0/1 menjadi 7/0/2. Dan kalau kita perhatikan dari official bank rate-nya, BOE di sini ada meningkatkan ya tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Angka sebelumnya adalah previousnya 0,25% dan diprediksikan forecast-nya adalah 5,5%. Ada kenaikan 25 basis point. Dan jika mana nanti actualnya sesuai dengan forecast ya, maka menunjukkan penguatan ya terhadap market GBP USD. Ada terjadi kenaikan karena ada kenaikan mengenai suku bunga sebesar 25 basis point. Itu gambarannya secara keseluruhan ya, tapi secara teknikal untuk GBP USD masih dalam tekanan seller. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa kondisinya untuk technical analisisnya. Check it out. Oke, GBP USD di time frame daily terlihat melanjutkan penurunan ya yang cukup signifikan, dan saat ini akan menguji area 1.23081 yang menjadikan titik area strong support ya, atau key supportnya. Ketika area ini di breakout close di bawah level 1.23081, maka di situ akan menunjukkan lanjutan penurunan. Dan yang terakhir ada bearish engulfing. Di sini merupakan salah satu lanjutan ya, di mana low-nya lebih rendah dan kemudian body candle-nya besar, menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Dan hari ini sesi Asia sudah menunjukkan perubahan low yang lebih rendah. Di sini menunjukkan aktivitas adanya seller masih dalam posisi lanjutan atau tren masih berlanjut turun. Itu gambarannya di time frame daily. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ada bearish engulfing besar ya. Di sini menunjukkan aktivitas yang sangat kuat.
Ini yang sama, planning saya adalah mencari area koreksi 50% ya, dengan cara saya menarik posisi seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Oke, kita akan cek dulu. Ya, area 1.23628 ya, area tersebut akan saya jadikan pemantauan ya secara khusus. Ketika area ini betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya akan sell di area tersebut. Oke. Jadi saya mengharapkan posisinya ada terjadi bullish dulu ya, minimal sampai sini, dan kemudian melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Ini gambaran saya. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam saya melihat ada perubahan atau ada penerusan tren ya. Di sini juga ada breakout structure. Menurut saya di sini ada breakout structure. Oke, kemudian ini memperkuat adanya lanjutan penurunan untuk market GBP USD. Ya, jadi planning saya masih sama. Ya, area zona pantau, cek nanti area ini. Ya, tapi hati-hati, tadi sudah saya sampaikan untuk GBP USD dengan adanya kenaikan 25 basis point itu memberikan dorongan buyer momentum untuk GBP itu sendiri naik di angka 1.23628. Itu aja posisinya. Jadi secara teknikal besar kemungkinan akan retest dan melanjutkan penurunan kembali. Tren masih dalam posisi bearish ya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, terakhir di hari Rabu ada pergerakan impulsif bullish. Ekornya panjang dari bawah sampai atas dan kemudian bodinya juga panjang. Ini menunjukkan buyer momentum yang sangat kuat. Hampir sama ya strukturnya dengan indeks dolar. Dan saya tetap akan mencari retest koreksi dan kemudian saya akan buy dengan target minimal area resisten yang terbentuk hari ini. Itu aja gambarannya karena jelas trennya adalah bullish. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Dan hal yang sama, ada bullish engulfing seperti halnya pergerakan ini ya, indeks dolar ya, ada bullish engulfing. Tapi menariknya di sini Anda bisa lihat zona buy akhirnya dijemput ya, order block time frame 4 jam ini. Ini udah diambil ya posisinya. Ini saya hapus. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah entry buy untuk USD Jepang Yen di area ini. Ya, di area order block time frame 4 jam dan market langsung terbang tinggi. Oke, dan area support kunci saya geser pindah ke sini. Karena saya melihat ada potensi pembentukan breakout structure ya. Sekarang coba kita cek dulu di time frame 1 jam. Ingat, ada bullish engulfing itu yang mendorong pergerakan sangat kuat. Dan di time frame 1 jam di sini ada morning star ya. Ada long legs doji dan impulsif bullish. Ini melanjutkan kenaikan pada market USD Jepang Yen. Oke, saya akan sedikit rapikan dulu ya area-areanya. Dan posisi terakhir kemarin yang menjadikan breakout structure di posisi ini tren melanjutkan tren bullishnya ya, ada breakout structure. Oke, menurut saya potensinya masih dalam bullish dan ini besar kemungkinan akan membentuk pergerakan konsolidasi ya, seperti ini. Ya, besar kemungkinan sih seperti ini, tapi saya mencari area 50% ya. Saya akan mencari area 50% dulu. Jadi saya akan tarik dari titik A sampai dengan titik B sini ya, saya akan tarik seperti itu. Ini kita gunakan Fibonacci retracement. Semoga aja betul-betul market bisa koreksi ya. Kita lihat dulu areanya. Ternyata areanya berada di area resisten become support ya, di posisi tersebut. Oke, pantau area ini ya untuk menjadikan zona pantau. Tetap ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, area zona pantau bisa dijadikan area entry untuk buy. Ya, karena saya melihatnya pergerakannya masih dalam posisi bullish. Ini juga gambarannya. Jadi kalau nanti di sini muncul single pattern, double pattern atau triple pattern ya, pattern-pattern yang menunjukkan bullish momentum, baru buy dengan target minimal area resisten yang terbentuk di hari ini. Oke, ini gambaran saya untuk USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat dan saya ingatkan kembali, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Semoga aja bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.